Aditya mendesah kesal karena kemesraannya dengan sang istri terganggu oleh entah siapa yang tengah mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ketukan pintu kembali terdengar saat Aditya hampir meraih gagang pintu. Iya sebentar, ceklek, Nak Adit, Tante. Anga yang masih duduk di sofa menjadi penasaran dengan wanita parubaya yang kini berdiri di depan pintu rumahnya. Nak Adit, boleh Tante bicara sebentar? Wanita parubaya itu tampak sederhana dengan celana panjang hitam beserta blus warna ungu. Rambutnya digelung seluruhnya ke belakang, juga tas jinjing lengannya membuat penampilan sederhana itu terlihat anggun. Anga masih belum tahu wanita itu siapa, tapi Aditya tampak mengenalnya. Silahkan masuk Tante. Aditya mempersilahkan tamunya itu masuk. Mata wanita parubaya itu langsung menangkap keberadaan Anga yang duduk diam di sofa. Ini istri Nak Adit. Iya Tante, ini Kenanga, istri saya. Anga sempat melihat raut wajah tak suka dari suaminya. Nada bicaranya yang agak ketus juga membuat Anga semakin penasaran siapa wanita di depannya itu. Kenanga Tante, Anga mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh wanita itu. Senang bisa ketemu langsung sama kamu. Saya Malini, mamanya dia. Dek, Anga langsung menatap Aditya. Kini dia tahu kenapa tadi sikap suaminya seperti tidak menyukai wanita parubaya itu. Silahkan duduk Tante, dan apa yang ingin Tante bicarakan sampai repot-repot datang ke sini. Aditya kembali duduk di samping istrinya. Membelai punggung Anga sampai pinggang dengan gerakan lembut tanpa terlihat oleh lawan bicara mereka yang ada di depannya. Maaf kalau Tante mengganggu waktu kalian. Tapi Tante yakin kalau Nak Adit pasti tahu maksud kedatangan Tante ke sini. Anga tak seakan tak percaya jika wanita di depannya ini adalah ibunya dia. Mereka sungguh berbeda jauh. Dari tutur kata, gurat wajah, senyum juga tatapan matanya saja Anga sudah bisa menilai kalau Malini adalah wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Sungguh berbeda jauh dengan dia yang kasar, sinis dan juga tatapan matanya yang selalu menyorotkan kebencian. Itulah yang membuat Anga ingin tak percaya kalau Malini adalah ibunya dia. Tentu saya tahu Tante, tapi maaf, keputusan saya sudah bulat. Saya tidak akan mencabut berkas saya di kepolisian. Biarlah hukum berlanjut, dia harus menerima hasil dari perbuatannya Tante. Biarkan dia jera dengan hukuman ini. Anga kini tahu apa tujuan wanita yang berstatus itu sampai datang menemui Aditya. Nak Adit, Nak Kenanga, Tante tahu dia sudah bersalah karena ingin mencelakai istri Nak Adit. Tolong maafkan kesalahan dia. Tante juga minta maaf atas kesalahan anak Tante. Semua salah Tante yang tidak bisa mendidik dia dengan benar. Ini bukan salah Tante, jadi tidak seharusnya Tante minta maaf sama saya. Aditya sebenarnya tak ingin bersikap kurang ajar atau tidak sopan pada orang yang lebih tua darinya. Tapi niat Malini menemuinya hanya karena ingin Aditya membebaskan dia, maka Aditya tidak bisa menerimanya. Nak Kenanga, Malini beralih pada Anga. Iya Tante. Gimana keadaan kamu? Apa lukanya cukup parah? Betapa beruntungnya dia karena memiliki ibu yang begitu lembut macam Malini. Tapi wanita itu justru mengacaukan semuanya. Dia melakukan kejahatan yang mungkin saja sangat menyakiti perasaan ibunya. Saya baik-baik saja Tante, hanya luka luar saja. Paling beberapa hari lagi juga sembuh. Nak Kenanga, Tante minta maaf atas nama dia. Tante benar-benar menyesal karena tidak bisa mendidik dia dengan baik. Tolong maafkanlah dia. Wanita parubaya di depan Anga itu mulai menumpahkan air matanya. Air mata yang membuat hati Anga terenyuh. Dia dari dulu sangat merindukan sosok ibu. Ketika ada seorang ibu yang begitu mencintai putrinya berada di depannya, itu membuat Anga merasa iri. Mas, Anga menatap suaminya. Aditya yang tahu arti dari tatapan istrinya itu pun langsung menolak dengan tegas. Maaf Tante, kalaupun kami memaafkan dia sekalipun, proses hukum akan tetap saya lanjutkan. Sudah beberapa kali dia mengganggu istri saya dan ini puncaknya yang tidak bisa saya biarkan begitu saja. Nak Adit, tidakkah kamu mengasihani Tante? Tante hanya punya dia di dunia ini. Dari dulu dia besar tanpa kasih sayang ayahnya, Tante rasa, dia menyukai kamu karena dia ingin mendapatkan kasih sayang seorang laki-laki dari Nak Adit. Mungkin dia hilaf karena terlalu kecewa Nak Adit menikah dengan Nak Kenanga. Dia merasa begitu kehilangan Nak Adit makanya bisa bertindak begitu nekat. Jadi tolong Nak, pikirkan lagi tentang ini, tolong kasihanilah Tante. Begitupun dengan istri saya Tante, Anga juga sebatang kara di dunia ini. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Jadi tidak pas rasanya untuk membawa-bawa kehidupan Tante sedangkan istri saya pun mengalami hal yang sama. Saya minta maaf Tante.
Dengan begitu sedih dan kecewa, wanita parubaya yang berjuang demi putrinya itu harus pulang dengan membawa penolakan dari Aditya. Mungkin setelah ini dia hanya bisa meminta putrinya untuk memohon maaf kepada Aditya dan Anga. Setelah itu, mungkin dia hanya bisa pasrah pada keputusan Aditya. Mas, Anga membuyarkan konsentrasi Aditya yang sedang berhadapan dengan laptopnya. Dalam sayang, butuh sesuatu. Anga hanya menggeleng membuat Aditya kebingungan. Kenapa sayang? Aditya memilih menutup laptopnya dan fokus pada istrinya. Apa Mas nggak mau pertimbangkan lagi keputusan Mas untuk memproses Mbak Diah dan Mbak Mayang secara hukum? Anga menundukkan kepalanya karena takut Aditya akan memarahinya. Mas kan udah bilang kalau Mas nggak mau merubah keputusan Mas. Biar saja mereka merasakan penderitaan mereka di dalam penjara, ucap Adit dengan penuh penekanan. Astagfirullah Mas, istighfar, Anga mengusap dada Aditya yang terlihat naik turun karena nafasnya yang memberubu. Ingat kalau Anga lagi hamil Mas. Yang Anga kandung ini anak Mas. Jadi sudah sepantasnya kita menjaga tutur kata dan perbuatan kita supaya anak kita juga terhindar dari yang namanya kebencian dari orang lain. Mas nggak mau kan kalau di luar sana ada yang sampai mendoakan hal-hal buruk untuk kita hanya karena sikap kita pada mereka. Aditya terdiam, dalam hatinya juga menyesali apa yang baru saja dia katakan. Tidak ada salahnya untuk saling memaafkan Mas. Mungkin dengan kita memaafkan, justru bisa menyadarkan mereka. Tapi kalau Mas tidak mau memaafkan, Anga takut justru mereka mendam kebencian semakin dalam dan mendoakan yang tidak baik untuk kita apalagi anak kita, Mas nggak mau kan? Maaf sayang, Mas terlanjur marah karena kamu celaka karena mereka. Mas hampir kehilangan kamu gara-gara mereka. Anga tahu Mas, dan Anga senang sekali karena bisa melihat betapa sayangnya Mas Adit sama Anga dan anak kita. Tapi Anga mohon sama Mas, tolong pertimbangkan lagi keputusan Mas ya. Aditya mengangguk meski dalam hatinya masih begitu berat. Tapi dia terpukau dengan sikap istrinya itu. Di balik umur Anga yang terpaut jauh di bawahnya, juga sikapnya yang dulu begitu manja, ternyata istrinya bisa berpikir begitu dewasa. Setelah melewati pemikiran yang benar-benar matang, akhirnya dia membawa Anga ke kantor polisi untuk menemui Diah dan Mayang, juga untuk kepentingan penyidikan. Jika bukan karena keterangan Anga dibutuhkan di sana, juga Anga yang terus mendesak, Aditya sebenarnya juga tidak ingin membawa Anga ke kantor polisi. Meski keadaan kaki Anga sudah lebih baik, tapi tetap saja Aditya memikirkan perasaan istrinya itu ketika dipertemukan oleh orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Silahkan masuk Pak, setelah keterangan dari Anga didapat, salah seorang petugas membawa Aditya dan Anga serta pengacara mereka ke dalam sebuah ruangan yang ternyata di sana sudah ada Mayang, Diah dan juga ibunya Diah. Di sana juga ada pria yang tidak Anga kenal, namun Anga menebaknya sebagai pengacara Mayang dan Diah. Nak Kenanga, Nak Adit, kalian datang. Malini menyambut kedatangan Anga dengan bunga. Dia menganggap kedatangan Anga adalah sebuah pertanda jika ada harapan untuk putrinya. Iya Tante, Anga sempat mengulas senyumnya pada wanita parubaya yang tak bersalah apapun kepadanya itu. Mereka semua duduk berhadapan dengan sebuah meja panjang sebagai pembatas di antara mereka. Situasi di ruangan itu tanpa sunyi. Tak ada satupun yang membuka pembicaraan, hanya tatapan mata mereka saja yang saling beradu. Aditya terus menggenggam tangan Anga di bawah meja karena dia tahu kalau istrinya itu pasti merasa takut berhadapan dengan Diah dan Mayang. Diah, ayo cepat sampaikan permintaan maaf kamu sama mereka. Lakukan itu demi ibu kalau kamu masih sayang sama ibu. Jadilah putri ibu yang manis seperti dulu, bukan wanita pendendam dan penuh obsesi seperti sekarang, pinta Malini pada putrinya. Sejak Malini kembali dari rumah Aditya, wanita itu memang setiap hari mengunjungi putrinya dan terus membujuknya untuk meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Tapi kerasnya hati dia yang sudah seperti batu, membuat Malini kesusahan. Bahkan saat ini pun, Malini tak yakin jika dia mau meminta maaf pada Anga. Bu, tapi kenapa yang aku lakukan ini dianggap salah Bu? Aku mencintai Aditya, bahkan dari dulu. Aku melakukan ini semua karena ingin membahagiakan hatiku Bu. Sejak dukung gak ada yang pernah memikirkan perasaanku, sampai aku harus berjuang mendapatkan membahagiakan sendiri. Kenapa Bu? Malini merasa gagal menjadi seorang ibu ketika mendengar curahan hati putrinya. Dia juga ikut merasakan kepedihan hati putrinya. Ibu minta maaf karena nggak bisa membahagiakan kamu Diah. Tapi kamu harus sadar kalau apa yang kamu lakukan itu salah. Tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Tolong sadarlah Diah, ibu hanya punya kamu di dunia ini. Jadi jangan tinggalkan ibu yang sudah tua ini dengan keegoisan kamu. Ibu mohon,
Malini memeluk dia dengan derayan air mata. Anga yang perasaannya begitu sensitif juga tak bisa membendung air matanya. Sementara Mayang, dia hanya bisa diam tanpa bisa menitikkan air matanya setetes pun meski apa yang ia rasakan tak jauh berbeda dengan dia dan Anga. Dia juga sendirian di sana, tanpa sanak saudara sama sekali. Jika Anga yang sebatang kara sudah mempunyai Aditya, lalu Malini yang katanya tak punya siapa-siapa selain dia, lalu dia dengan siapa? Mayang sendiri dan benar-benar sendirian, tapi tak ada yang menyadarinya. Sudahlah tante, kalau memang dia tidak mau meminta maaf jangan dipaksa, ucap Aditya yang langsung mendapat teguran dari istrinya. Mas, liri Anga memperingatkan suaminya untuk diam terlebih dahulu. Anga, dia mengusap air matanya dengan kasar. Dia menatap Anga dengan tatapan yang begitu susah diartikan. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf untuk semua yang pernah aku lakukan sama kamu. Aku menyesal, aku Hicks, dia tak bisa melanjutkan ucapannya. Dia sadar apa yang dia lakukan adalah hal yang salah dan memalukan setelah melihat tangisan ibunya tadi. Tak seharusnya dia membenci Anga dan selalu menyakiti hati Anga hanya karena cintanya yang tak terbalaskan. Anga sudah memaafkan Mbak Diah. Tapi Anga harap Mbak Diah juga bisa berubah menjadi lebih baik lagi setelah ini. Kasihan Tante Malini yang harus sendirian di masa senjanya kalau nggak ada Mbak Diah. Mbak masih beruntung karena masih punya ibu yang sayang sama Mbak Diah. Nggak kayak Anga. Makasih Anga, kamu memang wanita baik. Pantas saja Aditya begitu menyayangimu dan menjagamu dengan baik. Sama-sama Mbak, tak mungkin dia mengatakan kalau dia merasa beruntung mendapatkan suami seperti Aditya, karena Anga ingin menjaga perasaan dia. Aku juga minta maaf sama kamu Dit. Tampaknya mulai sekarang, dia harus bisa membuang perasaannya pada Aditya. Kalau apa rasa yang dia miliki untuk Aditya adalah cinta, harusnya dia bahagia dan rela Aditya bersanding dengan wanita yang tepat seperti Anga. Aku memaafkanmu, ucap Aditya dengan dingin lalu beralih menatap Anga. Demi istriku, lanjutnya, perih memang, tapi dia harus bisa ikhlas. Peristiwa ini memang jadi titik balik yang menyadarkan hati dan pikirannya bahwa Aditya bukanlah miliknya. Aditya, Anga, mereka semua beralih pada wanita yang sejak tadi terabaikan. Aku juga minta maaf pada kalian, tapi aku nggak berharap kalian memaafkanku karena aku sadar kalau apa yang aku lakukan sudah keterlaluan dan bahkan masuk ke dalam tindakan kriminal. Jadi aku menerima hukuman apapun yang akan kalian berikan. Aku ikhlas menerimanya. Dengan tenang Mayang menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya sejak semalam. Dia bersalah, dan memang harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya itu. Aku sudah memaafkan Mbak Mayang. Jadi Mbak Mayang jangan bilang kayak gitu, Anga yang korban di sini justru merasa bersalah karena mendengar kepasrahan Mayang. Terima kasih Anga, kamu memang wanita yang baik, Mayang menundukkan wajahnya. Air mata yang sejak tadi entah kemana perginya, sekarang datang begitu saja. Mbak Mayang dan Mbak Diah juga nggak perlu khawatir, karena Mas Adit akan mencabut laporannya. Iya kan Mas? Anga menatap suaminya dengan penuh permohonan agar Aditya tak berubah pikiran. Apa benar Nak Adit? Malini sudah begitu bahagia. Sebenarnya saya masih tetap dengan pendirian saya untuk melanjutkan kasus ini Tante, tapi istri saya terus memohon untuk menarik laporan saya. Entah terbuat dari apa hatinya sampai dia bisa legowo begini. Jadi dengan sangat terpaksa saya akan menarik laporan saya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nak Adit, Nak Kenanga, Malini langsung memeluk dia. Akhirnya ibu bisa berkumpul dengan anak ibu lagi. Benar apa yang ibu bilangkan dia, kalau kamu mengalah dengan ego kamu, pasti akan ada jalan keluarnya. Benar Bu, dia minta maaf sama ibu. Saya akan membebaskan kalian, tapi dengan satu syarat. Anga kembali menatap suaminya. Sebelumnya Aditya tidak pernah membahas soal ini. Begitupun Malini yang langsung melepas pelukannya pada dia. Apa syaratnya Nak Adit? Tanya Malini. Saya tidak mau melihat kalian berdua lagi di sekitar saya maupun istri saya. Kalau sampai itu terjadi, saya tidak akan segan-segan lagi meski istri saya memohon untuk memaafkan kalian. Gimana? Mayang dan dia sempat terkejut namun mereka hanya bisa pasrah, meski setelah ini mereka tak diperbolehkan untuk mendekat pada pria yang mereka cintai. Begitupun dengan Anga, dia tak menyangka Aditya bisa sejauh ini berkorban dan melindunginya. Semain hari rasa yang dimiliki Anga untuk Adit tentu semakin besar karena dipupuk dengan begitu baik oleh Aditya. Tante setuju Nak Adit, ibu yang akan menjamin kalau mereka tidak akan mengganggu kalian lagi, ucap Malini dengan tegas tanpa berpikir panjang. Baiklah, di sini juga sudah ada pengacara dari kita.
Jadi tolong Pak, cabut berkasnya dan Bapak juga dengarkan apa yang telah mereka janjikan. Baik Pak Adit, saya akan segera mengurusnya.